Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan dalam belajar ilmu-ilmu apapun. Baik anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang bab yang pertama, tentang materi PAI yang bab pertama, yaitu berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat innallaha marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, sehingga sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Anak-anak yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Maidah kita bisa mempelajari hikmah-hikmahnya. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak, dengan kebenaran. Yang kedua, fungsi kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Dalam Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab yang terdahulu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Hendaknya orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan kitab Al-Quran. Yang keempat, setiap umat memiliki aturan yang menuntutnya menuju kebahagiaan yang abadi. Yang kelima, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, sehingga menghabiskan waktu secara sia-sia.
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak sekali yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh, berbuat baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah sebuah contoh berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak mencela orang-orang yang belum mempunyai amal kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu sehingga menghabiskan waktu yang sia-sia, yaitu menghindari perdebatan yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Contohnya adalah mendengarkan gosip, mendengarkan berita yang belum tentu kejelasannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataruntunna illa 'amilil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dalam surat At-Taubah ayat 105, kita bisa mengambil hikmah dan kandungan yang ada dalam surat tersebut. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat banyak, masyarakat yang luas, dan dilakukan dengan ikhlas dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan, maka itu berdasarkan keikhlasan dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan pekerjaan lalu ingin dipuji oleh Allah, oleh orang lain, maka itu termasuk riya, dan riya adalah dosa yang sangat besar dan harus kita hindari sifat riya dalam diri kita. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan baik, maka akan mendapatkan pahala yang baik. Sebaliknya, jika amalan buruk, maka akan dibalas dengan siksa api neraka. Yang ketiga, jangan merasa bahwa amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah cukup banyak untuk bekal besok di akhirat. Maka kita harus mencari amal-amal itu dengan belajar secara sungguh-sungguh. Setiap manusia akan dikembalikan ke akhirat dan akan menerima balasan amalan perbuatannya. Kembali lagi, setiap manusia akan dikembalikan ke akhirat. Jadi di dalam dunia kita tidak kekal. Dunia ini adalah tempat beristirahat kita. Dunia ini adalah bekal untuk mencari kehidupan di akhirat nanti. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini, maka semua itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan ditampakkan semua apa yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.